Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Apoteker Sani Ramdhani Lestari, Magister Farmasi Clean. Mohon izin saya selaku moderator akan memimpin presentasi kelompok 6 selama beberapa menit ke depan, yaitu tentang kanker kolon. Berikut anggota kelompoknya. Yang pertama ada Salsabila Ganis Setia, yang kedua ada Sulisti Agustin, ketiga ada Zahra Betari, empat ada Zahra Fajriah, kelima ada Zalpa Padilla, dan yang terakhir ada saya sendiri, Zuraida Rahmawati. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsa. Baik, terima kasih Zahra. Di sini ada definisi kanker kolon, merupakan kanker yang menyerang bagian usus besar, yakni bagian akhir dari sistem pencernaan. Sebagian besar kasus kanker kolorektal dimulai dari sebuah benjolan atau polip kecil dan kemudian membesar menjadi tumor. Perkembangan kanker ini sangat lambat sehingga sering diabaikan oleh penderita. Pada stadium dini, seringkali tidak ada keluhan dan tidak ada rasa sakit yang berat. Next. Adapun epidemiologinya atau prevalensinya, epidemiologinya berdasarkan survei Globocan atau Global Burden Cancer 2012, insidence kanker kolorektal di seluruh dunia menempati urutan ketiga 1.360 dari 100.000 penduduk atau sekitar 9,7%. Keseluruhan laki-laki dan perempuan dan menduduki peringkat keempat sebagai penyebab kematian 694 dari 100.000 penduduk atau sebanyak 8,5%. Keseluruhan laki-laki dan perempuan. Risiko penyakit cenderung lebih sedikit pada wanita dibandingkan pada pria. Banyak faktor lain yang dapat meningkatkan risiko individual untuk terkena kanker kolorektal. Angka kematian kanker kolorektal telah berkurang sejak 20 tahun terakhir. Ini berhubungan dengan meningkatnya deteksi dini dan kemajuan pada penanganan kanker kolorektal. Next. Di Indonesia, kanker kolorektal merupakan jenis kanker ketiga terbanyak dengan jumlah kasus 1,8 per 100.000 penduduk. Dan jumlah ini semakin meningkat seiring dengan perubahan pola hidup. Di Indonesia, pasien kanker kolorektal kebanyakan berusia di bawah 50 tahun, yaitu sekitar 51% dari seluruh pasien, dan pasien di bawah 40 tahun mencapai 28,17%. Gaya hidup modern, faktor spesifik meningkatnya risiko kanker kolorektal. Di negara-negara berkembang, meningkatkan tingkat kanker kolorektal pada populasi dengan pertumbuhan ekonomi baru yang telah mengadopsi gaya hidup modern. Dan peningkatan berkelanjutan pada awal kanker kolorektal yang berkolerasi dengan transisi gaya hidup. Bahkan konsumsi alkohol terbatas meningkatkan resiko lesi premaligna kolon atau polip dan kanker kolorektal. Next. Berikut etiologi dan patofisiologinya akan dijelaskan oleh Zahra Fajriah. Terima kasih. Selanjutnya itu ada etiologi. Penyebab kanker kolon ini belum diketahui dengan pasti, tetapi ada hubungannya dengan faktor makanan yang mengandung lemak hewan tinggi, kadar serat yang rendah, serta adanya interaksi antara bakteri di dalam kolon dengan asam empedu dan makanan. Faktor-faktor tersebut akan memproduksi bahan karsinogenik yang memicu kanker kolon. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kanker kolon. Menurut Subahman tahun 2011, yaitu ada hereditas, faktor lingkungan yang memberi pengaruh seperti diet, ada usia, polip,
riwayat kanker, faktor keturunan atau genetik, penyakit kolitis ulceratif, kebiasaan merokok, dan infeksi virus tertentu seperti HPV, human papilloma virus, dan lain-lain. Next. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Kanker kolon dan rektum 95% adenokarsinoma atau muncul dari lapisan epitel usus. Dimulai sebagai polip jinak tetapi dapat menjadi ganas dan menyusup serta merusak jaringan normal, serta meluas ke dalam struktur sekitarnya. Sel kanker dapat terlepas dari tumor primer dan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Paling sering yaitu ke hati. Kemudian insidensi tumor dari kolon kanan meningkat, meskipun umumnya masih terjadi di rektum dan kolon sigmoid. Polip tumbuh dengan lambat, sebagian besar tumbuh dalam waktu 5-10 tahun atau lebih untuk menjadi ganas. Ketika polip membesar di dalam lumen dan mulai menginvasi dinding usus. Tumor di usus kanan cenderung menjadi tebal dan besar, serta menyebabkan nekrosis dan ulkus. Sedangkan tumor pada usus kiri bermula sebagai massa kecil yang menyebabkan ulkus pada suplai darah. Berikutnya ada faktor risiko. Di sini ada beberapa faktor risiko tinggi terkena kanker kolon menurut Wijaya Kusuma. Yang pertama itu ada umur lebih dari 40 tahun dan memiliki riwayat gangguan pencernaan. Yang kedua ada salah satu keluarga yang menderita karsinoma kolon. Ketiga, kolitis ulceratif, dan yang keempat, penderita poliposis atau ada keluarga yang menderita poliposis multiple polip dalam kolon. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, di sini yang pertama perubahan pada pola buang air besar termasuk diare atau konstipasi atau perubahan pada lamanya saat buang air besar, di mana pola ini berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan. Kadang-kadang perubahan pola itu terjadi sebagai perubahan bentuk dari feses atau kotoran dari hari ke hari. Jadi kadang-kadang keras, lalu lunak, dan seterusnya. Yang kedua, pendarahan pada buang air besar atau ditemukan darah di feses seringkali hanya dapat dideteksi di laboratorium. Yang ketiga, rasa tidak nyaman pada bagian abdomen atau perut seperti kram, gas, atau rasa sakit yang berulang. Kemudian perasaan bahwa usus besar belum seluruhnya kosong sesudah buang air besar. Lalu rasa cepat lelah, lesu, lemas, dan letih. Terakhir, turunnya berat badan secara drastis dan tidak dapat dijelaskan sebabnya. Lalu untuk diagnosis akan dijelaskan oleh Zahra Betari. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada pasien dengan kanker kolorektal sebagai berikut. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium klinis. Pemeriksaan laboratorium terhadap karsinoma kolorektal bisa untuk menegakkan diagnosa maupun monitoring perkembangan atau kekambuhannya. Pemeriksaan terhadap kanker ini antara lain pemeriksaan darah, Hb, elektrolit, dan pemeriksaan tinja yang merupakan pemeriksaan rutin. Anemia dan hipokalemia kemungkinan ditemukan oleh karena adanya pendarahan kecil. Pendarahan ini dapat dilihat dari pemeriksaan tinja. Untuk menegakkan diagnosa karsinoma kolorektal dilakukan juga screening CEA atau karsinoma embryonik antigen yang merupakan pertanda serum terhadap adanya karsinoma kolon dan rektum. Lalu yang kedua ada pemeriksaan laboratorium patologi anatomi pada kanker kolorektal terhadap bahan yang berasal dari tindakan biopsi saat kolonoskopi maupun reseksi usus. Hasil pemeriksaan ini adalah hasil histopatologi yang merupakan diagnosa definitif. Dari 26 pemeriksaan histopatologi ini dapat diperoleh karakteristik berbagai jenis kanker maupun karsinoma di kolorektal ini.
Lalu yang ketiga ada radiologi. Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan yaitu dengan foto polos abdomen atau menggunakan kontras. Teknik yang sering digunakan adalah dengan memakai double contrast barium enema yang sensitivitasnya mencapai 90% dalam mendeteksi polip yang berukuran lebih dari 1 cm. Selain itu ada computerized tomography scan atau CT scan, ada magnetic resonance imaging atau MRI, serta ada endoscopic ultrasound atau EUS. Lalu yang keempat ada kolonoskopi. Kolonoskopi dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran di seluruh mukosa kolon dan rektum. Kolonoskopi merupakan cara yang paling akurat untuk menunjukkan polip dengan ukuran kurang dari 1 cm dan keakuratannya dari pemeriksaan kolonoskopi sebesar 94%. Kolonoskopi merupakan cara yang sangat berguna untuk mendiagnosis dan manajemen dari inflammatory bowel disease, non-akut diverticulitis, sigmoid volvulus, gastrointestinal bleeding, megakolonon toksik, struktur kolon, dan neoplasma. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulistia dan Zalpa. Baik, untuk berikutnya ada tata laksana kanker kolon menurut Kemenkes. Dibagi menurut stadium, yaitu yang pertama stadium 0. Untuk stadium 0 yaitu dilakukan eksisi lokal atau polipektomi sederhana. Lalu juga dilakukan reseksi en bloc segmental untuk lesi yang tidak memenuhi syarat eksisi lokal. Lalu untuk stadium pertama, yaitu dilakukan wide surgical resection dengan anastomosis tanpa kemoterapi adjuvan. Lalu untuk stadium kedua yaitu dilakukan terapi adjuvan setelah pembedahan pada pasien dengan resiko tinggi. Lalu untuk stadium ketiganya yaitu dilakukan wide surgical resection juga dan juga dilakukan terapi sudah dapat dideteksi dan tanpa gejala. Next. Ya, singkatnya tata laksana pada kanker kolon ini itu untuk kanker stadium 0 sampai 1 itu hanya dilakukan tindakan pengangkatan polip. Lalu untuk kanker kolon stadium 2 dilakukan tindakan operasi. Namun apabila kanker beresiko tinggi seperti kanker terlihat abnormal atau menyumbat usus besar, lalu kanker menyebar ke organ lain, akan dianjurkan dilakukan kemoterapi pasca operasi untuk mengurangi risiko kekambuhan dan efek samping yang mungkin terjadi. Untuk kanker kolon stadium 3, umumnya adalah dilakukan operasi untuk mengangkat bagian usus besar yang terdapat kanker bersama dengan kelenjar getah bening terdekat, atau yang disebut juga kolektomi parsial, yang diikuti dengan kemoterapi. Lalu untuk kanker stadium 4-nya, dilakukan pengangkatan kanker dengan operasi, namun apabila kanker telah menyebar terlalu luas, kemoterapi dapat dijadikan sebagai pengobatan utama. Kebanyakan kanker stadium 4 akan mendapatkan kemoterapi untuk mengendalikan sel kankernya. Next. Penata laksanaan lainnya yaitu dilakukan radioterapi. Terapi radiasi ini menggunakan sumber energi radioaktif yang bertujuan untuk menghancurkan sel kanker. Lalu yang kedua dilakukan kemoterapi. Kemoterapi ini dengan pemberian obat untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker. Terkadang efek dari kemoterapi juga bisa mengganggu sel yang normal sehingga muncul sebagai efek samping obat. Obat kemoterapi dapat diberikan melalui oral atau suntikan, tergantung indikasinya. Kemoterapi merupakan salah satu modalitas terapi yang sering digunakan. Dengan segala manfaatnya, tentu terapi ini juga mempunyai efek samping. Di antaranya yaitu rasa lemas, lemah, mual muntah, dan juga rambut rontok atau juga diare. Terima kasih. Baik, di sini ada obat kemoterapi pada pasien kanker kolon menurut SARI 2019. Yang pertama, jenis obat kemoterapinya yaitu 5-fluorouracil atau disebut 5-FU dengan mekanisme kerjanya yaitu menghambat metilasi asam deoksiribonukleat atau DNA. Yang kedua, menghambat pembentukan asam ribonukleat atau RNA. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan sel kanker.
Efek sampingnya yaitu mual, muntah, diare, stomatitis, dan polmar plantar erythrodesia, dan juga leukopenia. Yang kedua yaitu leukovorin atau LV, atau bisa disebut cavolimat, yang mekanisme kerjanya yaitu menstabilkan ikatan asam fluorodeoksirodilat terhadap timidalat sintase. Efek sampingnya itu memperkuat efek samping dan efek terapi 5FU. Next, yang ketiga ada capecitabine. Mekanisme kerjanya merupakan produk fluorosasi. Mekanisme kerjanya sama dengan 5FU. Efek sampingnya peningkatan bilirubin, polmar plantar erythrodesiase. Yang selanjutnya obatnya oksaliplatin. Mekanisme kerjanya mengalami hidrolisis intraseluler. Yang kedua menghambat replikasi DNA dan juga kematian sel. Efek sampingnya sistem hepatopoietik. Yang kedua sistem saraf tepi. Yang ketiga sistem gastrointestinal. Nah, akhir itu kerjanya dengan toksimerase 1 dan juga replikasi DNA. Efek sampingnya diare, gangguan hepar, insomnia, alergi, pneumoatopoik, bradikari, oedema, hipotensi, dan juga demam. Next, terapi. Yang pertama, dengan tindakan operasi diharapkan dapat mengangkat polip pada usus besar agar kanker tidak menyebar ke organ lain. Yang kedua, dengan tindakan radioterapi diharapkan sel kanker dapat hancur sehingga tidak terjadi regenerasi sel kanker. Yang terakhir, dengan kemoterapi diharapkan dapat menghambat atau membunuh sel-sel kanker sebelum atau sesudah operasi untuk memberantas sel kanker yang mungkin tersisa. Terima kasih. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan sebagai acuan dalam materi presentasi kali ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.